Halo sahabat sukses, apa kabar? Kali ini kita bahas dua isu panas yang lagi ramai. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, nggak ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. BBM tuh solar, diesel, itu impor. Banyak impor Pak. Impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Udah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja, saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini Pertama, soal kritik tajam Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terhadap Pertamina dan Danantara terkait pembangunan kilang minyak. Kedua, soal sidak mendadak Menkeu ke kantor pusat BNI. Dua-duanya penting banget buat kita ikuti. Yuk kita kupas tuntas Menkeu Purbaya secara terbuka mengkritik Pertamina. Menurutnya, pembangunan kilang minyak berjalan lambat, bahkan terkesan malas. Padahal kebutuhan energi kita makin besar. Akibatnya, Indonesia masih harus impor BBM, termasuk dari Singapura. Kalau kondisi ini dibiarkan, beban negara makin berat dan peluang swasembada energi bisa hilang. Kritik ini memang keras, tapi banyak yang melihat langkah Menkeu cukup cepat dan pintar. Ia berani buka suara untuk mendorong BUMN energi agar bergerak lebih serius. Sempat muncul kabar ada gesekan dengan Danantara. Tapi Purbaya menegaskan tidak ada silang pendapat. Justru beberapa kali digelar rapat bersama, termasuk dengan Menko Airlangga, untuk mempercepat strategi pembangunan kilang. Jadi yang terjadi bukan konflik, tapi lebih ke beda pandangan teknis. Isu kedua, Menko bikin kejutan dengan sidak mendadak ke kantor pusat BNI. Kedatangannya bahkan pas saat jajaran direksi sedang rapat. Menko bilang, ia ingin melihat langsung bagaimana kinerja mereka. Sidak ini muncul di tengah isu suku bunga deposito dolar yang naik jadi 4%, dan juga adanya penyaluran dana pemerintah ke bank-bank himbara, termasuk BNI, senilai puluhan triliun. Purbaya ingin memastikan bahwa dana besar itu benar-benar digunakan untuk mendukung ekonomi produktif, bukan sekadar parkir atau permainan angka di perbankan. Langkah ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang responsif. Bukan hanya bicara dari jauh, tapi langsung turun lapangan, memastikan bank milik negara menjalankan fungsinya dengan benar. Dari minyak sampai perbankan, jelas terlihat bahwa Menkeu ingin tata kelola lebih transparan dan tegas. Jadi sahabat sukses, dari kritik pembangunan kilang minyak sampai sidak ke BNI, kita bisa lihat satu benang merah. Menkeu tampil cepat, pintar, dan berani mengambil langkah langsung. Harapannya, energi kita makin mandiri, dan uang negara benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat. Nah, menurut kalian, apakah gaya tegas seperti ini bisa membawa perubahan nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang.